terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem keuangan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mida Susanti Nokas. Saya sebagai moderator dan pemateri pertama. Dalam sistem keuangan di Indonesia terdapat 7 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian dan pengembangan sistem keuangan di Indonesia. Yang kedua, sistem moneter dan perbankan. Yang ketiga, Bank Indonesia. Yang keempat, Dewan Gubernur Bank Indonesia. Yang kelima, independensi Bank Indonesia. Yang keenam, sistem lembaga keuangan bukan bank. Yang ketujuh, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, pengertian dan pengembangan sistem keuangan di Indonesia. Sistem keuangan dapat diartikan sebagai kumpulan institusi, pasar, ketentuan perundangan, peraturan dan teknik-teknik di mana surat-surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditetapkan, dan jasa-jasa keuangan dihasilkan serta ditawarkan ke seluruh bagian dunia. Tugas utama sistem keuangan dalam perekonomian modern adalah memindahkan dana dari penabung dan meminjamkan yang membutuhkan barang untuk membeli barang dan jasa-jasa, serta melakukan investasi dalam bentuk peralatan-peralatan sehingga perekonomian dapat tumbuh dan pada akhirnya akan dapat standar kehidupan. Sistem keuangan menentukan tingkat bunga kredit dan besarnya jumlah kredit yang tersedia untuk membayar semua barang dan jasa yang dibeli setiap hari. Apabila tingkat bunga lebih naik atau lebih tinggi dan jumlah low balance funds yang tersedia terbatas, maka total pengeluaran untuk barang dan jasa akan mengalami penurunan. Akibat pengangguran meningkat dan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan karena unit-unit usaha mengurangi produk dan menghentikan karyawannya. Sebaliknya, bila mana tingkat bunga kredit turun dan low balance funds yang tersedia banyak, total pengeluaran dalam ekonomi akan meningkat. Demikian, sistem keuangan pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem ekonomi. Yang kedua, sistem moneter dan perbankan. Sistem moneter merupakan lembaga atau institusi yang menciptakan uang kertas, uang giral, dan tunai, dan kuasai. Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Di Indonesia, yang dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter. Dalam fungsi pokok sistem moneter terdapat 3 fungsi. Yang pertama, melaksanakan atau menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien dengan biaya dan hambatan seminimal mungkin. Hal ini bertujuan agar dapat mendorong kelancaran dari kegiatan transaksi dalam perekonomian. Yang kedua, menjadi perantara atau hubungan atau intermediari antara penyimpanan atau tabungan sebagai pemakai dana. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi yang ketiga, menjaga tingkat harga pada kondisi yang stabil melalui penciptaan uang dalam jumlah yang sesuai kenyataan real perekonomian. Hal ini bertujuan agar dapat menekankan tingkat inflasi maupun tingkat pengangguran pada level yang dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Fungsi-fungsi tersebut merupakan satu kesatuan. Artinya, fungsi-fungsi tersebut pada prinsipnya dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tidak dapat melaksanakan tanpa dibantu yang lain. Di samping itu, otoritas moneter melakukan fungsi pengeluaran uang kertas dan uang logam, menciptakan uang primer, mengawasi sistem moneter, dan mengelola cadangan devisa. Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan perbankan mempunyai wewenang dan melaksanakan kebijakan moneter dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sekian dan terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai pemateri kedua atas nama Maria Yuliana Jana Sogen. Di sini saya akan membahas tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki sejarah yang panjang. Bank Indonesia berawal dari suatu bank dari Belanda dengan nama De Javas Bank yang didirikan pada tahun 1828 dan diberi tugas sebagai bank sirkulasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Di samping berfungsi sebagai bank komersial, sejarah Bank Sentral Indonesia sebelum De Javas Bank dinasionalisasikan dan diresmi menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953. Yang pertama A. Visi dan misi Bank Indonesia. Misi Bank Indonesia mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan. Visi Bank Indonesia menjadi lembaga bank sentral yang dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah atau stabil. Yang B. Nilai-nilai strategis Bank Indonesia. Nilai-nilai strategis adalah nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen dan pegawai untuk bertindak dan berperilaku yang terdiri atas kompensasi, integritas, transparansi, akuntabilitas, dan kebersamaan. Yang ke-C, sasaran strategis Bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan sasaran jangka menengah panjang, yaitu yang pertama mencapai stabilitas moneter, yang kedua mencapai dan memelihara kesinambungan keuangan Bank Indonesia, yang ketiga meningkatkan efektivitas manajemen moneter, yang keempat menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efektif serta stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung upaya pemulihan ekonomi, yang kelima memelihara keamanan dan efisiensi sistem pembayaran, yang keenam menerapkan prinsip-prinsip good governance, yang ketujuh memperkuat organisasi dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi dengan dukungan budaya kerja yang berbasis pengetahuan. Yang kedelapan mencapai keberhasilan transformasi Bank Indonesia. Yang D. Tujuan dan tugas Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia dalam Undang-Undang Bank Indonesia terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Tidak dirumuskan secara tegas tetapi hanya disebutkan secara umum yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan tugas pokok Bank Indonesia dalam undang-undang ini adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan mendorong kelancaran produk dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup. Yang ke-E, tujuan tunggal Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia sebagai ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Yang ke-F, bidang tugas Bank Indonesia. Untuk mencapai tujuan tunggal tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan bidang tugas Bank Indonesia, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Yang ke-G, kewenangan pengaturan dan pengawasan bank. Yang pertama, kewenangan memberikan izin. Yang kedua, kewenangan untuk mengatur. Yang ketiga, kewenangan untuk mengawasi. Yang keempat, kewenangan untuk mengenakan sanksi. Yang berikut, Dewan Gubernur Bank Indonesia. Yang pertama, A. Gubernur yang merupakan anggota Dewan Gubernur. Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Jumlah anggota Dewan Gubernur akan disesuaikan setelah fungsi pengawasan dialihkan kepada lembaga pengawas sektor jasa keuangan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi. Yang ke-B, pengangkatan anggota Dewan Gubernur. Untuk diangkat sebagai Dewan Gubernur harus memiliki syarat. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, memiliki integritas, akhlak, dan moral yang tinggi. Yang ketiga, memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. Yang ke-C, pemberhentian anggota Dewan Gubernur.
Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatan kecuali karena bersangkutan, yaitu yang pertama mengundurkan diri, yang kedua melakukan tindakan pidana kejahatan yang harus dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang ketiga tidak dapat dihadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau tanpa ada pemberitahuan, yang keempat dinyatakan palit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur. Yang kelima, berhalangan tetap yaitu meninggal dunia, mengalami cacat fisik atau cacat mental yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melakukan tugas-tugasnya dengan baik atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, masa jabatan anggota Dewan Gubernur. Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 tahun. Dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali jabatan. Yang larangan bagi anggota Dewan Gubernur. Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan manapun juga merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib mengaku jabatan tersebut. Yang rapat Dewan Gubernur. Rapat Dewan Gubernur merupakan pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipal dan strategis, misalnya kebijakan umum di bidang moneter. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri ketiga. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Yosef Prandok Sareja sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami tentang Bank Indonesia sebagai lembaga independen. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Bank Indonesia adalah lembaga independen. Independen berarti bahwa Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain kecuali untuk hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang pendiriannya. Sementara campur tangan diartikan sebagai semua bentuk intimidasi, ancaman, pemaksaan, dan bujuk rayu dari pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan atau pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Agar independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia terlaksanakan dengan penuh tanggung jawab, Bank Indonesia dituntut untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik dalam menetapkan kebijakannya, serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat. Yang berikut aspek-aspek Bank Indonesia. Yang pertama, yuridis. Yuridis di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 merupakan landasan yuridis bagi status keindependensian Bank Indonesia, di mana di dalam undang-undang tersebut dimuat sebagai aspek elemen dan independensi Bank Indonesia. Yang kedua, personalia. Independensi personalia Bank Indonesia ditunjukkan dalam hal pengangkatan anggota Dewan Gubernur oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Yang ketiga, institusi. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen yang di dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lainnya. Yang berikut, sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank menurut ketentuan ini adalah badan usaha yang menggunakan kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga
dan menyalurkan untuk membiayai investasi perusahaannya. Baik, yang berikut jenis lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, lembaga pembiayaan atau finance company adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan yang melakukan lebih dari satu bidang usaha pembiayaan disebut multi-finance company. Yang kedua, peransuransian di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha peransuransian. Sebelum diundang-undangkannya, Undang-Undang Usaha Peransuransian, kegiatan peransuransian hanya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang berikut, dana pensiun atau fund adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Yang berikut, perusahaan efek. Perusahaan efek adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pinjaman, emisi, perantara pedagang efek, dan manajer investasi. Ada 3 metode penjaminan yang dilakukan oleh perusahaan efek, yaitu full commitment, best effort, dan yang ketiga standby commitment. Yang berikut, reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Bentuk reksadana memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas. Yang kedua, pengelolaan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak atau direksi perusahaan manajer investasi yang ditunjuk. Yang ketiga, penyimpanan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian. Baik, yang berikut, modal ventura adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu sesuai pembiayaan menurut ketentuan dibatasi maksimal 10 tahun. 10 tahun itu harus sudah dilakukan tindakan investasi. Yang berikut, yang G, penggadaian merupakan lembaga yang menyalurkan pinjaman dengan peningkatan cara gadai yang telah dikenal sejak pemerintah Hindia Belanda. Bagi yang berikut, orientas jasa keuangan. Orientas jasa keuangan dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank, berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Orientas jasa keuangan dapat pula meminta penjelasan dari Bank Indonesia mengenai kondisi dan data makro yang diperlukan. Pengalihan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan ini dilakukan secara bertahap setelah dipenuhinya syarat yang meliputi yang pertama, infrastruktur, yang kedua anggaran, yang ketiga personalisa, yang keempat struktur organisasi, sistem informasi, yang berikut sistem dokumentasi, dan berbagai peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum yang dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dari pembahasan tentang sistem keuangan di Indonesia, kesimpulannya, sistem keuangan merupakan salah satu kreasi yang
krusial dalam masyarakat modern dewasa ini. Tidak dapat dibayangkan ketiadaan sistem keuangan akan membawa perekonomian ke era keterbelakangan. Tugas utama sistem keuangan dalam perekonomian modern adalah memindahkan dana dari penabung dan pinjaman yang membutuhkan barang untuk membeli barang dan jasa-jasa, serta melakukan investasi dalam bentuk peralatan-peralatan baru, sehingga perekonomian dapat tumbuh dan pada akhirnya akan dapat standar kehidupan. Sekian dan terima kasih waktu kami berikan kepada teman-teman yang memberikan kritik, saran maupun pertanyaan di kolom komentar di bawah ini.